Kita sudah kedatangan tamu dari KIP, ya, dari KIP Provinsi Sulawesi Barat. Komisi Informasi adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berharap bahwa KPU Pasangkayu bisa turut berpartisipasi ikut di dalam kegiatan MUNEP ini ya. Kepada masyarakat, bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk mengakses informasi yang sebesar-besarnya terkait hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Halo teman pemilih, jumpa lagi. Pada hari ini kita berjumpa di KPU Pasangkayu Mantap. Mari ngobrol teman pemilih episode keempat. Tamu kita spesial dari KIP, ya, KIP. Jadi nanti kita akan bahas secara mendalam apa itu KIP. Jadi teman-teman boleh menyimak, memperhatikan apa sebenarnya KIP itu dan kaitannya dengan KPU dan lembaga publik yang lain. Kita sudah kedatangan tamu dari KIP, ya, dari KIP Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin sebelum lanjut Pak, mungkin saya minta untuk perkenalan diri dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umril dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kami tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kali pertama hadir sebagai pribadi dan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat di KPU Pasangkayu ini. Semua ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal menjalaninya. Pada kesempatan ini kami hadir, saya Arman Jaya yang diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, dan saya bersama teman komisioner yaitu Pak Masram, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Ya, terima kasih Bapak untuk perkenalannya. Mungkin saya ke Pak Masram dulu karena ini menyangkut sosialisasinya juga ya. Iya. Kalau terkait ini Pak Masram, KIP itu, ini kan banyak publik yang bertanya-tanya. Sebenarnya KIP itu apa? Apa urgensinya di dalam kehidupan kita dalam menyampaikan informasi kepada publik? Ya. Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa Komisi Informasi adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mana memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Sengketa informasi itu adalah sengketa yang terjadi antara pengguna informasi atau pemohon informasi dengan badan publik. Jadi Komisi Informasi itu pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menjadi pengawas atau yang akan memastikan adanya transparansi pada setiap lembaga-lembaga pemerintahan badan publik. Jadi itu Komisi Informasi, dia menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi antara pengguna. Mana contohnya sengketa informasi adalah ketika ada orang yang meminta informasi dalam satu badan publik lalu tidak ditanggapi dengan baik oleh badan publik dan merasa dirugikan, maka dia bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa badan publik, sengketa informasi ke Komisi Informasi. Jadi misalnya ada kriteria-kriteria khusus Pak ini terkait informasi apa yang harus disampaikan kepada publik atau yang harus memang menjadi domain dari lembaga tersebut? Jadi begini, di undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu sudah dibagi 4 klasifikasi informasi publik. Karena tidak semua informasi itu adalah informasi publik. Jadi ada pengklasifikasian terhadap informasi publik di undang-undang itu dengan peraturan turunannya, apakah di APP atau dia peraturan Komisi Informasi. Pertama itu adalah informasi yang wajib diumumkan badan publik secara berkala.
Misalnya itu secara berkala itu adalah rencana kerja setiap badan publik, kemudian ringkasan anggaran badan publik, kemudian ringkasan laporan pertanggungjawaban badan publik yang sudah diaudit oleh pihak yang berwenang. Itu adalah informasi yang wajib diumumkan badan publik secara berkala. Kemudian informasi kedua adalah informasi yang serta-merta. Informasi serta-merta itu tanpa diminta itu harus disampaikan, dan itu serta-merta diumumkan. Misalnya informasi ini lebih pada sebuah informasi yang dapat mengancam kehidupan orang banyak. Misalnya ada wabah penyakit, kemudian ada gempa dan lain sebagainya. Itu adalah informasi serta-merta yang harus disampaikan setiap pada kesempatan itu juga. Kemudian informasi setiap saat, yaitu adalah informasi yang wajib disediakan badan publik setiap saat ada. Kemudian ya seperti papan struktur itu setiap badan publik itu kan wajib. Ini adalah untuk menjamin transparansi pengelolaan tata pemerintahan, tata kelola informasi dalam setiap badan publik. Kemudian di sana juga ada namanya informasi yang dikecualikan. Nah, ini informasi dikecualikan itu adalah informasi yang memang tidak bisa diakses oleh umum, tidak bisa diumumkan oleh kepada publik. Misalnya adalah informasi yang mana ketika diumumkan atau diberikan kepada pemohon itu akan mengungkap hak individu orang atau mengungkap jati diri orang, identitas pribadi orang. Misalnya nih itu adalah termasuk yang dirahasiakan kalau di penegak hukum itu, katakanlah di polisi atau di kejaksaan, itu adalah sebuah perkara yang dalam sementara proses penyidikan itu tidak bisa diinformasikan ke publik karena itu akan berpengaruh kepada proses penegakan hukumnya. Kemudian informasi yang apabila diumumkan itu akan mengungkap pertahanan keamanan, rahasia negara. Nah, itu informasi yang dikecualikan. Sehingga kehadiran informasi publik ini, kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sebenarnya adalah proteksi terhadap badan publik untuk memproteksi dirinya dari segala hal. Bukan berarti bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah menelanjangi diri, menelanjangi badan publik itu sendiri, tetapi ini adalah sebuah proteksi karena dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini kan itu diatur mana yang bisa dibuka, mana yang tidak, mana harus menjadi klasifikasi sama dengan di KPU atau Bawaslu kan itu kan rentang itu permohonan informasi pada saat apalagi menjelang. Nah, ini yang saya mungkin langsung sambung ke sana, Pak. KIP dan KPU ini relevansi dan garis merahnya sebenarnya di mana ini? Jadi kan begini. Apalagi saya dalam tahapan ini, Pak. Maksudnya yang kita kemarin baru selesai dalam tahapan pilkada dan pemilu kada dan pemilu. Terkaitkan ini banyak informasi-informasi yang harusnya tersampaikan dan ada yang tidak tersampaikan, Pak. Jadi pada dasarnya kan begini. Komisi Informasi itu adalah satu lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa informasi semua badan publik. Ini yang saya lupa saya sampaikan, siapa itu badan publik? Apa pengertian badan publik? Badan publik itu adalah semua lembaga atau badan yang anggarannya itu menggunakan dana APBN atau APBD baik sebagian maupun seluruhnya. Itu wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kemudian benang-benangnya hubungannya dengan Komisi Informasi dan KPU, saya kira itu sama dengan badan publik yang lain. Pada posisi Komisi Informasi itu posisinya adalah yang menjaga marwah untuk melaksanakan keterbukaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bagaimana dia berjalan dengan baik. Kemudian Komisi Pemilihan Umum KPU itu sama dengan badan publik lain, dia harus menjalankan tupoksinya dan terkait keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 itu. Itu antara itulah yang dimaksud, itulah saya bilang tadi bahwa kewenangan, fungsi dan pelaksanaan tugas antara Komisi Informasi dan KPU itu masing-masing punya ranah. Betul. Kalau Komisi Informasi itu ya tentu di situ dia adalah mengawal proses keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dia punya kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi itu ya saya sampaikan tadi bahwa adalah sengketa informasi itu adalah sengketa yang terjadi antara
pemohon, pengguna informasi dengan badan publik. Artinya begini Pak ya, maksudnya ini kan terkadang ada mispersepsi di masyarakat bahwa kalau datang di KPU misalnya minta informasi apa semua itu kan kadang agak kebablasan, maksudnya begitu. Misalnya data identitas pribadi orang yang harus misalnya diminta, misal caleg atau apa sebagainya. Dan saya kira ini sudah jelas Pak ya bahwa memang ada beberapa poin yang membuat informasi tersebut tidak bisa disampaikan karena diklasifikasikan, dikecualikan. Kemudian tantangan di lapangan Pak. Ini kan hubungannya dengan lembaga-lembaga lain. Apakah tidak ada benturan-benturan dalam proses-proses menyampaikan informasi ini ke masyarakat? Saya kira kalau tantangan atau benturan dengan badan publik lain, saya kira tidak ada karena kita masing-masing berjalan pada role masing-masing, berjalan pada tupoksi masing-masing. Yang jelas bahwa tugas KIP itu, Komisi Informasi itu adalah tadi mengawal proses terjadinya keterbukaan dalam informasi publik bagi badan publik. Kemudian kan di undang-undang juga itu maupun peraturan turunannya itu kan diatur apa haknya badan publik, apa kewajibannya badan publik. Yang saya mau sebut bahwa hak badan publik itu ada, kemudian kewajiban badan publik itu ada, artinya bahwa makanya kemudian itu kami selama ini gencar mensosialisasikan bagaimana badan publik itu memiliki PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, karena disitulah lalu lintasnya permohonan informasi. Kemudian PPID juga ini akan mengklasifikasi permohonan informasi atau mengklasifikasi informasi yang ada pada badan publik itu. Pastinya mengklasifikasi mana yang dikecualikan, mana yang bisa diberikan, mana yang tidak. Karena setiap badan publik itu wajib menetapkan dalam uji konsekuensi yang dilakukan terhadap informasi yang dikecualikan. Misalnya NIK itu informasi yang dikecualikan, maka dia harus ditetapkan dalam uji konsekuensi yang dilakukan oleh BPID. Bahwa kenapa dikecualikan? Karena itu sesuai peraturan ini, peraturan Undang-Undang Nomor 14, peraturan PKPU dan lain sebagainya. Kecualiannya di situ. Kemudian wajib juga kemudian bagi badan publik itu menetapkan berapa batas waktu pengecualian terhadap setiap informasi yang dikecualikan itu. Kemudian mungkin saya ke Pak Wakil Ketua dulu Pak ini sebelum nanti kita tujuan Imonef KIP pada hari ini di KPU Pasangkayu itu sebenarnya dalam rangka apa ini Pak? Ya, pertama bahwa memang kami dalam rangka melakukan satu hajat besar dari Komisi Informasi Pusat, yaitu akan melakukan MONEP di seluruh wilayah Kabupaten Sulawesi Barat. Dalam rangka MONEP ini kami berharap bahwa semua badan publik, baik badan publik vertikal di provinsi, badan publik vertikal di kabupaten termasuk KPU, kemudian PPD utama di 6 kabupaten yaitu Kominfo, kemudian OPD di provinsi, itu yang akan kami harapkan untuk bisa ikut dan menjadi penilaian di MONEP tahun ini. Jadi kehadiran kami di KPU Pasangkayu ini berharap bahwa KPU Pasangkayu bisa turut berpartisipasi ikut di dalam kegiatan MONEP ini yang akan kami launching di bulan September ini, kira-kira di pertengahan bulan. Kemudian kick off-nya itu dimulai MONEP-nya itu hingga H-10 sebelum pelaksanaan KI Award. KI Award itu akan dilaksanakan di bulan November. Jadi ini nanti Pak ya, maksudnya untuk lembaga-lembaga ini yang memang betul-betul mengapresiasi untuk KIP akan memberikan apresiasi terhadap lembaga-lembaga publik yang betul-betul memberikan informasi dan keterbukaan ya. Mungkin satu lagi Bapak, sebelum saya tutup ini ada pesan-pesan tidak untuk masyarakat terkait hak-hak mereka dalam mengakses informasi publik ke lembaga-lembaga yang ada? Ya, baik. Jadi pertama saya sampaikan bahwa keterbukaan informasi publik itu sesungguhnya adalah hak bagi semua masyarakat untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam setiap badan publik. Itu sesungguhnya itu makanya informasi publik itu adalah hak bagi masyarakat untuk mengetahui itu. Kenapa begitu? Karena dengan demikian
kalau ada keterlibatan masyarakat, maka itu kan bisa menjadi kemudian bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan ini betul-betul transparan, betul-betul terlaksana dengan baik, sehingga undang-undang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Tapi namun demikian di undang-undang juga itu ada pembatasan informasi mana saja yang tidak bisa diakses secara sembarangan, sehingga diaturlah kemudian ada PPID yang harus mengklasifikasi itu, kemudian ditentukanlah mana informasi yang bisa diakses, mana informasi yang bisa diminta kepada badan publik. Lebih pada itu bahwa saya kesempatan ini mau menyampaikan bahwa Komisi Informasi itu seperti disampaikan, karena ini memang kurang tersosialisasi ke bawah apa itu Komisi Informasi, sehingga pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa Komisi Informasi itu adalah sebuah lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 itu tahun 2008 untuk menjalankan memantau dan menjalankan perintah undang-undang terkait dalam keterbukaan informasi publik, untuk memastikan bahwa badan publik ini betul-betul melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan secara transparan dan terbuka. Cuma saya ingin sampaikan bahwa keterbukaan informasi itu, transparansi informasi itu bukan berarti harus menelanjangi diri. Artinya, makanya saya sampaikan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 14 sesungguhnya ini adalah proteksi bagi badan publik untuk mengelola keterbukaan informasi, bukan untuk menelanjangi diri. Betul. Artinya kita tidak memberikan informasi yang semena-mena kepada masyarakat. Artinya ada batasan-batasan. Ada batasannya. Makanya di undang-undang juga disebutkan bahwa badan publik itu wajib memberikan informasi publik kepada masyarakat secara akurat dan tidak menyesatkan. Jadi kalau secara umum di seluruh Pak, kira-kira bagaimana partisipasinya ini? Bagaimana informasi publik yang disampaikan oleh lembaga-lembaga? Bagaimana presentasinya lah? Apakah semuanya sudah punya PPID dan ini semua baik terkait pengelolaan informasinya? Inilah kemudian kami melakukan MONEP, karena disitulah kami akan menilai, mengukur sejauh mana badan publik di provinsi ini patuh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Makanya di MONEP yang akan kami laksanakan tahun ini, yang endingnya adalah pemberian award pada November nanti, itu diikuti ada 4 kategori. Kategori pertama itu adalah badan publik vertikal tingkat provinsi, kemudian badan vertikal tingkat kabupaten, kemudian badan publik OPD di provinsi, kemudian badan publik tingkat kabupaten, pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini yang diwakili PPD utamanya yang ada di Diskominfo. Karena di kabupaten itu, karena yang berwenang sesungguhnya melakukan MONEP di dinas-dinas kabupaten itu adalah KI kabupaten, tapi oleh karena belum terbentuk KI kabupaten, maka tugasnya diambil alih oleh KI provinsi. Karena memang sudah seperti itu aturannya, bahwa dalam hal satu kabupaten belum terbentuk Komisi Informasi Kabupaten, maka pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KI Kabupaten itu diambil alih oleh KI Provinsi. Itu saya kira makanya kami sampaikan terima kasih atas prokes ini, untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu Komisi Informasi. Jadi untuk mencari dan melaksanakan, menjaga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dari setiap badan publik. Tapi kan aturan-aturannya itu jelas, sama dengan ketika pemohon informasi mau bermohon ke badan publik, itu aturannya jelas. Siapa yang bisa bermohon, siapa yang bisa memohon informasi atau meminta informasi kepada badan publik. Pertama adalah orang per orang, kemudian kedua adalah badan hukum, misalnya LSM. Cuma ada syarat-syaratnya, bahwa kalau dia badan hukum maka dia wajib kemudian melengkapi syarat-syarat formil yang harus dimasukkan ke badan publik. Kayak partai politik bisa Pak ya? Partai politik itu bagian dari badan publik. Bagian dari badan publik. Tapi kalau dia mau bermohon informasi, sesungguhnya dia bisa. Dia bisa, kalau umpama ada informasi dia mohon, boleh. Ya permohonannya itu ya harus melengkapi KTP, ATT, identitas ketua, kemudian ada akte notarisnya, kemudian ada pengesahan dari Kemenkumham, kemudian ada program kerjanya, ada anggaran dasarnya, kemudian yang paling penting itu bahwa
ada tujuan dia mengungkapkan tujuan permohonan informasinya. Misalnya begini, seorang mahasiswa mau melakukan penelitian untuk penyusunan tesisnya, dan tesisnya itu berkaitan dengan indeks pemilu demokrasi di Pasangkayu, maka tentu lokus penelitiannya itu pasti di salah satunya di KPU atau di Bawaslu. Maka ketika dia meminta data, meminta informasi publik, itu bisa bermohon dengan tujuan tadi bahwa untuk dengan kepentingan ini. Karena setiap permohonan publik itu wajib bagi pemohon untuk menyampaikan tujuan permohonan informasinya. Siap. Oke. Ya, sekira agak panjang lebar kita berdiskusi terkait masalah keterbukaan informasi publik, bagaimana sebenarnya tugas dan wewenang KIP di dalam mengawal saya bahasakan, karena mereka adalah sebenarnya protektor di dalam menjaga lembaga, kemudian menjaga masyarakat juga. Karena dalam konteks lembaga, artinya lembaga diberi semacam koridor bahwa ada informasi yang boleh disampaikan dan ada yang tidak kepada masyarakat, bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk mengakses informasi yang sebesar-besarnya terkait hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua, kepada Pak Mas Ram sebagai anggotanya. Saya kira obrolan kita pada sore hari ini kiranya bisa memberikan manfaat dan akses yang lebih besar nantinya kepada masyarakat di dalam menerima informasi yang berkualitas, khususnya di dalam mengedukasi masyarakat, kalau dalam konteks KPU, bahwa masyarakat betul-betul mampu mengetahui bahwa hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Saya kira itu yang obrolan kita pada saat ini. Kiranya kedepannya kita masih bisa bertemu kembali dalam kesempatan dan waktu yang lain. Terima kasih Bapak.